bahkan tanpa mengikuti protokol kesehatan. Karena kami cuma animasi. News ID mempersembahkan Breaking News. Selamat datang di Breaking News. Elon Musk lagi-lagi membuat sebuah kejutan. Setelah berhasil meraih gelar sebagai orang terkaya di dunia, Elon Musk melalui perusahaan antariksanya SpaceX belakangan membuat banyak orang keheranan. Hal ini terjadi setelah SpaceX membeli dua buah platform pengeboran minyak raksasa Ensco 8500 dan Ensco 8501. Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sebuah perusahaan peluncuran roket luar angkasa membutuhkan platform pengeboran minyak. Apakah Elon Musk dan SpaceX ingin membuka bisnis perminyakan? Ternyata jawabannya, SpaceX akan menggunakan dua platform pengeboran minyak ini sebagai platform untuk meluncurkan roket raksasa Super Heavy dan wahana antariksa raksasa Starship dari tengah laut. Roket Super Heavy nantinya akan didorong oleh 28 mesin roket Raptor yang dibuat sendiri oleh SpaceX. Dan ketika diluncurkan, suara dari ke-28 mesin Raptor ini dijamin bisa menimbulkan polusi suara, bahkan mungkin bisa merusak kaca-kaca bangunan di sekitar semenanjung Florida. Karena hal inilah, SpaceX ingin memodifikasi kedua platform pengeboran minyak ini untuk diubah menjadi platform peluncuran roket yang bisa membawa dan kemudian meluncurkan roketnya dari tengah laut. Sehingga gelombang suara dari peluncuran roketnya tidak merusak bangunan dan mengganggu aktivitas penduduk Florida. Di tangan SpaceX, Ensco 8500 dan 8501 diganti namanya menjadi Deimos dan Phobos. Nama ini berasal dari nama dua bulan yang mengorbit planet Mars. Penamaan kedua platform ini dengan nama bulan Mars juga sekaligus menjadi simbol ambisi Elon Musk dan SpaceX karena di masa depan roket Super Heavy dan wahana antariksa raksasa Starship yang diluncurkan dari kedua platform ini memang ditargetkan untuk mendaratkan manusia di planet Mars. Pada akhir tahun ini kemungkinan kita bisa mulai melihat bagaimana sepak terjang SpaceX yang bisa meluncurkan roket luar angkasa yang berukuran sangat besar dari tengah laut. Dan tentu saja logikanya SpaceX bisa meluncurkan roket dari mana saja karena platformnya bisa berlayar ke seluruh belahan dunia. Kalau sudah begini, kira-kira gimana ya nasib tawaran Indonesia kemarin? Indonesia kan sudah pernah menawarkan beberapa wilayahnya untuk dijadikan lokasi peluncuran roket-roket SpaceX. Apakah kira-kira tawaran Indonesia ini masih akan ditanggapi oleh Elon Musk? Mari kita tunggu saja jawabannya pada beberapa bulan ke depan. Aku New, terima kasih telah bergabung pada sesi Breaking News kali ini. Dan sampai jumpa di sesi Breaking News yang berikutnya.